Baik, jadi hari ini untuk mata kuliah pengolahan limbah kita akan membahas tentang bagaimana kita mengolah limbah gas, ya. Tolong kalian betul-betul perhatikan, jangan main HP, yang aktif jangan cuma siapa? Itu. Nah, cuma 5 orang yang aktif, nah, 5 orang yang aktif di kelas ini, yang lain tak pasif, mau juga nilainya pasif. Nah, industri tidak suka orang yang pasif, dia lebih suka orang yang aktif, inisiatif dan sebagainya. Pengolahan limbah gas. Jadi untuk pengolahan limbah gas itu sudah diatur oleh pemerintah nomor 41 tahun 1999 tentang bagaimana mengendalikan pencemaran udara. Iya. Saya ya. Siapa tadi Andika Toding. Oke. Ya, silahkan. Oke, dari lagi nih sisa Kang Wahyu ini sakit. Jadi saya close saja Kita lanjut. Ya. Jadi pencemaran udara masuknya atau dimasukkannya, apa itu masuknya dengan dimasukkannya, berarti ini ya bisa jadi sengaja tidak sengaja, ini memang ada kesengajaan zat, energi atau komponen lain dalam udara ambien. Apa itu udara ambien? Nanti penjelasannya di sini udara ambien. Oleh kegiatan manusia sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien itu tidak memenuhi fungsinya. Nah, fungsinya itu untuk kebutuhan makhluk hidup. Pengendalian pencemaran udara itu merupakan upaya pencegahan atau penanggulangan. Jadi ada pencegahan, ada penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara. Nah, kalau tadi dibahas ada udara ambien itu maksudnya udara yang masuk di wilayah negara tertentu. Contoh misalnya udara ambien untuk Indonesia berarti udara yang berada di wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Itu kan yang diatur oleh negara Indonesia. Masa kita mau atur udaranya Malaysia atau dan sebagainya, makanya kita sebut dia udara ambien. Jadi kapan membuangnya ke udara wilayah kita berarti tersentuh dengan peraturan kita. Nah, seperti itu Perlindungan mutu ambien adalah upaya yang dilakukan agar udara ambien memenuhi fungsi sebagaimana mestinya. Kemudian ada lagi baku mutu emisi. Adalah kadar maksimum atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk ke dalam udara ambien itu. Apa itu emisi? Zat, energi atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang baik tidak disengaja ataupun disengaja dimasukkan ke dalam udara ambien Republik Indonesia. Baik itu, jadi sumber emisi itu adalah setiap usaha atau kegiatan yang mengeluarkan emisi. Seperti itu. Pengendalian pencemaran udara meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan mutu udara dengan melakukan inventarisasi mutu udara ambien, pencegahan sumber pencemar baik dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak, termasuk sumber gangguan serta penanggulangan keadaan darurat. Nah, jadi industri itu ketika kita menghasilkan, misalnya ada suatu pembakaran di mana dia menghasilkan emisi, tentu kan
ada aturannya, dia harus pakai cerobong. Nah, cerobong itu kemudian dilakukan tindakan, misalnya tim melakukan sidak ke industri tersebut untuk berkumpul, kemudian lakukan inspeksi, ambil sampel gas N2SO2. Nah, kemudian dilakukanlah pengukuran parameter SO2, NO2, debu, kepekatan asapnya, SO2, NO2, debu, kepekatan asapnya. Misalnya ini cerobong 1, ini cerobong 2 misalnya. Nah, berapa laju alirnya per menit, waktu pengujiannya berapa. Nah, itu bisa kita menggunakan alat untuk mengukur emisi cerobong asap. Nah, ini alatnya. Jadi ada instrumen pengukurnya. Hasil pengujian bisa saja O2, CO, NO, NO2, SO2, CO2, karbon, ada hidrokarbon, hidrogen sulfida, atau bisa juga ukur temperatur dan velocity. Contoh misalnya boiler, kemudian dilakukan analisa terhadap parameter ini sesuai menggunakan alat. Kemudian didapatkan hasilnya seperti ini. Terus kita bandingkan dengan baku mutu emisi. Ketika dia masih di bawah emisi, berarti industri itu masih tetap berwarna hijau. Kita kasih warna hijau dia. Kapan di sini ada salah satunya warna merah, artinya di atas baku mutu emisi, berarti dikasih merah dulu. Jeda dulu sampainya dia bisa memperbaiki kembali industrinya untuk menghasilkan emisi yang di bawah baku mutu. Seperti itu. Ada berapa slide ini? Ada 123 ya. Ya, kita sesuaikan waktunya. Ya. Silakan kalian lihat di tabel. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 99, itu ada baku mutu udara ambient yang berlaku secara nasional. Nah, ada semua di sini baku mutunya itu, ini angkanya semua. Seperti itu. Oke. Nah, ada banyak di sini SO2, karbon monoksida, NO2, ada oksidan, kemudian ada hidrokarbon, ada PM10, maksudnya partikel dengan ukuran 10 ya. Ada TSP debunya, kemudian timah hitam, dasfal debu yang masanya agak lebih besar, debu jatuh. Kemudian ada total F, fluorida, fluor index, fluorin, sulfat. Metode pengujiannya ada spektrofotometer dan sebagainya. AS. Ya, apa itu? Ya, silahkan. Yang mana itu? Yang mana itu? Oh, iya. UG. Apa lagi itu UG? Oh ya.
Eh, sebenarnya ini kalau kita lihat di sini mikrogram, kemungkinan ini tidak masuk di ini ya. Kalau kita lihat di Google, dia ada dalam satuan mikrogram. Kemudian bisa tidak kita konversi menjadi UG. Kita cari tahu dulu ya. Karena biasanya yang saya dapat itu mikrogram. Tunggu dulu, siapa tahu ada memang UG? Iya, iya silahkan. Cari tahu dulu itu UG. Ada tidak? Adakah satuan UG itu? Kan yang biasa kita familiar paling mili, mikro, nano, toh? Siapa tahu ada UG yang kita tidak ketahui. Ini saya dapat dari Amin nih. Peraturan ini yang kemudian saya ini toh. Kalau tidak ada berarti dia hanya ceritanya pas dikonversi ke apa? Dikonversi ke slide, dia tidak bisa tertulis mikrogram. Kecuali kalau bisa, adakah? Mikro. Ya kalau NN ya, Newton meter kubik. Iya. Nah, mikrogram tah? Ini juga mikrometer. Semua itu jadi ini kan apa ini? Times New Roman di. Nah, Times New Romannya Word, kemudian dikonversi ke apa? PowerPoint, ternyata dia mengubah mikro menjadi U. Nah, tah? Jadinya saya juga bingung. Mikro ya. Jadi ini juga mikro ini. Nah, ini. Mikrometer. Tah? Industri petro, industri pembuat asam sulfat. Oke? Nah, jadi pengujian lingkungan kerja, pengujian lingkungan kolstorik atau langsung menguji udara ambiennya, atau pengujian emisi cerobong. Nah, pemantauan kualitas udara. Jadi bisa jadi dipantau juga cerobongnya insinerator dalam mengolah limbah BT kan pakai insinerator toh. Nah, kita uji juga dia cerobongnya. Nah, tahapan pengujiannya seperti ini. Biasa kita lihat di laboratorium seperti ini. Biasa ukur gasometri. Ya, ALZN. Tah? Itu kan bisa tertampung di sini. Di sini kan bisa ada pelarut tah? Nah, kalau misalnya ada SO3-nya, baru ketemu H2O misalnya pelarutnya, menjadi apa? H2SO4. Tah? Jadilah semakin banyak H2SO4 yang terbentuk, berarti semakin tinggi SO3-nya. Tah? Dicari nanti berapa mol H2SO4 di sini, nanti dicari kesetaraannya berapa mol SO3, dari mol bisa diketahui berapa massanya. Tah? Kan massa sama dengan mol dikali mol dikali mr-nya tah? Nah, karena kan mol sama dengan massa per mr. Nah, seperti itu. Tah? Begitu tekniknya. Bisa jadi bayangkan? Cuma kebanyakan sekarang itu canggih ada sensor-sensornya. Tah? Cuma yang namanya alat juga perlu dikalibrasi. Jadi sesekali alat itu bakalan dikalibrasi oleh pihak kalibrator, di mana dia membandingkan kalau udaranya dia analisis secara manual berapa SO3-nya, terus kalau diukur secara alat berapa anunya, terus dilihat berapa penyimpangannya. Kalau jauh penyimpangan berarti alatnya sudah tidak standar lagi.
pakai rumus-rumus yang tadi itu yang dipelajari sebelumnya standar deviasi dan sebagainya, dapat penyimpangan tinggi, berarti ini alat instrumen tidak layak lagi digunakan gitu. Beda sama yang manual seperti ini. Selama manusianya betul-betul kompeten di dalam menggunakan alat ini, ya berarti seperti itulah anunya. Bisa dibayangkan? Jadi ceritanya diisi pelarut, kemudian dialirkan gas. Nah, semakin jadi dihitung berapa jam atau berapa menit misalnya penampungannya dihitung dalam 1 menit sekian, ternyata asam sulfat yang dibentuk, oh berarti sekian SO3-nya. Bandingkan dengan baku mutu, di bawah baku mutu, oke, silahkan lanjutkan kegiatan industri seperti itu Nah, prosedur pengendalian pencemaran juga diatur berdasarkan PP 4199. Jadi tadi tim ini sudah melakukan ini kan. Kalau dia nyatakan bahwa sudah memenuhi BMUA, stop, lanjut ke sini. Tapi kalau tidak bagaimana? Ini kan kalau ya. Kalau tidak, berarti kita inventarisasi sumber pencemar dan kondisi atmosfer. Hitung berapa besar pengurangan emisi yang harus dilakukan. Jadi misalnya baku mutu, ternyata selisihnya sekian. Barulah kita hitung berapa pengurangan emisi yang harus dia lakukan untuk mereka susun kembali rencana tindak lanjutnya untuk bagaimana kedepannya tidak terjadi lagi seperti itu. Dimulai lagi dari awal. Kalau mereka sudah lakukan tindak lanjut, mulai lagi dan sebagainya. Kalau memang sudah memenuhi, baru mengalir ke kanan. Lakukan pemeriksaan kualitas udara masa depan. Jadi berdasarkan perencanaan ini kira-kira dilihat dari historinya, ada kenaikan tidak? Oh berarti mungkin sekitar, kalau dalam bulan ini, bulan depan ada terus kenaikan, berarti kita prediksi bakalan di tahun kedua itu kita bakalan di atas baku mutu Pak. Kenapa setiap hari ini setiap bulan ini semakin naik emisi Berarti ini kinerja alat tidak baik, artinya mungkin tidak terawat atau bagaimana Contoh misalnya saja das kolektor yang penangkap debunya, kalau tidak sering dibersihkan, tidak sering dirawat, kan otomatis dia jenuh sehingga dia tidak bisa secara maksimal lagi menangkap debu misalnya jadinya ternyata semakin tinggi pencemarannya, berarti Bapak juga tetap harus lakukan tindakan perawatan yang membuat kinerja dari alat pengendali pencemaran udara Bapak ini harus kembali turun atau setidaknya start stabil tidak malah naik-naik, karena diperkirakan nanti naik terus seperti itu. Jadi tetap itu ada perkiraan. Kalau dia hanya misalnya dapat grafik seperti ini atau mungkin grafiknya seperti ini, oke. Misalnya baku mutunya di atas Tetapi kalau misalnya grafiknya seperti ini, begini, baru baku mutunya seperti ini, sekarang begini, tapi prediksinya nanti ini bagaimana? Maka harus dilakukan tindakan mulai dari sekarang. Seperti itu. 2 macam ya. Ada untuk mengendalikan itu ada sistem pencemaran udara. Dari 3 komponen, ada sumber emisinya, ada dunia atmosfer, ada reseptornya yang menerima dampak itu jadi kalau kita ada sumber emisi, ini sumber emisi masuk ke atmosfer, dari atmosfer kita hirup, kemudian inilah yang akan mendapatkan dampaknya, korosi, kerusakan tumbuhan misalnya, kesehatan manusia misalnya, tumbuhan, hewan dan sebagainya. Itu sistemnya pencemaran udara, mulai dari sumber emisi secara tidak langsung dampaknya ke sini. Ini yang diperhatikan, ada dampak besar. Sehingga di dalam APS ada sistem pengendalian terhadap sumber-sumber emisi. Kalau ini diketahui bahwa ada pencemar, berarti harus ditambahkan di sini ini sistem pengendaliannya. Jadi sebelum dibuang harus ada teknologi yang mengolah itu, mengendalikan itu sumber-sumber emisi sebelum dibuang ke atmosfer. Di atmosfer kemudian ada detektor untuk mengukur apakah ini berkinerja dengan baik atau
malah kinerjanya buruk sehingga tetap saja masih melebihi baku mutu yang terbuang ke atmosfer, ada detektornya. Seperti itu. Ketika dilihat manusia, masyarakat di sekitarnya, binatang di sekitarnya, tumbuhan dan material di sekitarnya, kita lihat perkembangannya, kemudian ada kelihatan perkiraan dampak yang ditimbulkan dari ini, berarti harus ada tindakan-tindakan legislatif untuk supaya dampak-dampak tersebut tidak terjadi lagi. Emisi. Jadi emisi itu tadi ini sudah. Ini kalau di bawahnya apa? Emisi gas rumah kaca, sumber gas rumah kaca. Emisi. Polluting system. Yeah. Tadi membahas tentang emisi. Di sini. Loading. Gitu ya. Oke. Nah, itu ya. Harus ada tindakan-tindakan legislatif yang kita pikirkan pokok-pokok penanggulangan apa yang dapat dilakukan. Biasa dengar gas rumah kaca? Itu CO2, CH4, NO2. Ketiga ini masuk ke atmosfer, itu jadilah gas rumah kaca. CO2 banyak dihasilkan dari pembakaran, apalagi pembakaran bahan-bahan organik yang banyak mengandung C. Kalau ada pembakaran berarti ada oksigen, jadinya apa? CO2. Kalau dekomposisi limbah organik, CH4, metan, metana. Kalau limbah-limbah pertanian kan kegiatan pertanian, pembakaran limbah yang mengandung apa? Nitrogen. Sumbernya dari penambangan, industri yang menggunakan bahan baku daur ulang, transportasi itu sendiri, pembakaran sampah, landfill. Jadi siklus dari pencemaran gas itu pembuangan, kemudian dispersi polutan ke atmosfer, kemudian reseptornya jadi yang menerima itu polutan misalnya oleh hewan, dan seterusnya. Tahapan pencemaran partikulat, jadi ada partikulat terbuang, partikulat itu terdispersi ke atmosfer, penerimaan misalnya oleh manusia yang menghirupnya maupun tanah, di mana partikulat-partikulat itu ya misalnya debu itu bakalan tertumpuk sehingga bisa menambah ketinggian dari tanah. Aspek penanganannya, jadi
di rilis ini kan ada rilis, kemudian ada dispersi, kemudian ada receiving, penerimanya. Jadi untuk pembuangannya itu ya kita bisa melalui suatu teknik, dikontrol, atau ada sistem operasi of equipment. Dispersi itu bagaimana dia berbaur ke udara, ya. Itu bisa disiasati dengan bagaimana kita melihat ketinggian cerobongnya. Semakin banyak gas pencemarannya, semakin banyak jumlah asap atau limbah gas yang dibuang, maka harus semakin tinggi cerobongnya. Karena kan kalau tidak tinggi langsung mudah terhirup oleh orang sekitar, tapi kalau tinggi dia bakalan tersebar dulu di atas sampai konsentrasinya lebih rendah baru menyebar. Seperti itu. Kemudian ada receive-nya, penerimanya. Nah, jadi itu aspek penanganan setiap tahap. Kemudian ada air polluting system. Jadi pencegahan pencemaran, kemudian atau kita pembersihan pencemaran. Metode-metode terbaik untuk mencegah atau mengurangi itu melakukan regulasi pertumbuhan penduduk. Karena kan tadi masalahnya itu adalah banyaknya penduduk yang melakukan satu kegiatan, apalagi kegiatan-kegiatan itu masing-masing menghasilkan limbah, salah satunya limbah gas. Nah, berarti pertumbuhan penduduk merupakan salah satu sumber asalnya. Makanya ada program pemerintah KB, keluarga berencana. Rencanakan cukup 2. Karena kalau tidak direncanakan nanti jadi amblas, jadi berapa Atau kita lakukan reduksi limbah, kita reduksi, artinya kurang reduksi pemakaian energi. Banyak yang menyalakan televisi berjam-jam tapi tidak ada yang tonton. Banyak kebiasaan yang begitu. Kalau bisa ganti bahan bakarnya. Sudah banyak orang sekarang yang sudah mulai memerhatikan lingkungan. Makanya biasanya kita lihat panel-panel listrik untuk digunakan sebagai sumber energi. Mengganti bahan bakar fosil dengan energi matahari, mengidentifikasi sumber-sumber pencemar lalu kita eliminasi. Itu ya. Untuk pengendaliannya ada jangka pendek, ada jangka menengah. Jadi kelompokkan, identifikasi, kemudian lakukan daur ulang bahan-bahan, lakukan riset pengembangan, lakukan kontrol, kemudian kita kembangkan strategi legal, baru kita mulai rintisan sebagai tahap transisi untuk menetapkan stabilitas penduduk, ya, dengan adanya pertumbuhan baru. Baru ada tahap intermediate 10 sampai 20 tahun. Jadi bagaimana kita meningkatkan jumlah kecanggihan untuk kita monitor ini pencemaran lingkungan supaya kita tahu. Nah, terus kita bagaimana jamin kita semakin lama itu harusnya semakin ada usaha untuk turunkan kadar polutan. Kita bagaimana melakukan daur ulang, memperbaiki teknologi untuk mengendalikan pencemaran sekarang semakin canggih. Pengembangan sumber-sumber energi baru yang mungkin lebih rendah menghasilkan limbah, menurunkan pertumbuhan penduduk dan level konsumsinya. Seperti itu. Perilaku hemat dan bersih tanpa mencemari lingkungan. Jangka panjang, terapkan teknologi pengendalian pencemaran lingkungan yang berwawasan lingkungan, menerapkan penggunaan sumber-sumber energi baru. Misalnya energi dari surya, itu sangat disambut positif dalam rangka tahapan pengendalian pencemaran termasuk pencemaran udara. Diperoleh stabilitas penduduk yang tercapainya sistem ekonomi dan konsumsi yang secara berkelanjutan, ya.
Penanggulangannya itu, metode pengendaliannya ada penanggulangan secara non teknis. Apa itu? Ya, artinya tidak secara teknis membuat teknologi yang menyaring itu, tapi secara administratif. Apa itu? Ini penting juga, undang-undang, peraturan presiden, peraturan daerah, pedoman analisis dampak lingkungan, itu kan administratif tapi besar dampaknya untuk mengendalikan secara tidak langsung, karena dengan adanya aturan itu membuat industri jadi takut untuk melanggar aturan tersebut karena ada sanksinya. Seperti itu penanggulangan secara administratif, dikatakan non teknis karena tidak langsung dibilang langsung mengatasi secara teknologi. Ini ya. Jadi kalau ini kan gambar, jadinya tetap terbaca mikrogram. Penanggulangan secara teknis, teknologinya mengutamakan ya. Teknologi, ada teknologi untuk pencegahan atau teknologi hemat. Teknologi hemat kan sekarang mulai dari karburator menjadi injeksi. Dulu kemudian menjadi VVTi, menjadi dual VVTi lagi. Jadi dulu tidak diatur atau tidak diefisienkan keluar dan masuk dari ruang bahan bakar. Kemudian ada VVTi, diatur masuknya tapi tidak diatur keluarnya. Kemudian ada dual VVTi lagi, mobil sekarang diatur masuk dan keluarnya dari ruang bahan bakar, sehingga ada pendeteksian kapan kita berapa campuran udara, bahan bakar dan sebagainya yang pas untuk melakukan pembakaran yang dibutuhkan oleh mobil tersebut. Seperti itu Itu namanya teknologi hemat. Secara tidak langsung kan menanggulangi juga pencemaran udara, karena berpengaruh kepada penghematan bahan bakar yang berpengaruh kepada minimnya limbah gas yang dihasilkan oleh kendaraan tersebut misalnya. Begitu juga di industri gitu. Pengendalian secara teknis bisa kita ubah prosesnya, atau kita ganti sumber energinya, atau kalau memang seperti itu berarti kita kelola limbahnya atau gunakan alat bantu. Misalnya penyamakan kulit. Pemakaian krom sebagai bahan penyabak dapat menghasilkan limbah yang mengandung krom, berbahaya bagi lingkungan. Ada ternyata metode baru menggunakan enzim. Kita gantilah itu, ubah prosesnya. Penggantian sumber energi, pemakaian BBF. Apa BBF? Ya, bahan baku. Kalau BBM kan minyak, Kalau F fosil. Apakah ini sama atau beda? Kalau minyak sudah jelas BBF, tapi kalau BBF belum tentu BBM, ada yang lain Atau kita kelola limbahnya, atau kita lakukan penambahan alat bantu. Kita masuk ke pengolahan debu dan gas rumah kaca. Jadi kalau mau melihat mekanisme pengendaliannya kan ada dua. Apa itu? Partikulat, artinya yang secara fisik, debu yang ikut terbuang sebagai limbah gas itu kan sebagai partikulat. Berarti dikelolanya secara fisik, penyaringan atau gunakan magnet atau penangkapan, itu kan secara fisik memang ditanggulangi karena memang dia itu fisik, partikulat seperti debu ya, fisik, makanya dikendalikan secara fisik juga. Bagaimana dengan gas yang kimia itu? CO, CO2, NO2, SO2, SO3. Berarti ya secara kimiawi, karena ini kan kimia. Dengan apa? Pelarutan, penyerapan, absorpsi, dan lain-lain. Kita Asmi.
Jadi pengendalian pencemaran udara kita lakukan dengan pengendalian pada sumber pencemar dan pencemaran limbah, pengenceran dari limbah gas. Nah, semua yang memiliki bahan pencemar, apalagi pencemarnya tinggi, maka dia harus mempunyai cerobong, ya. Kemudian ada juga ventilator. Apa itu ventilator? Isapan paksa. Kalau masuk di hotel tidak ada ventilasinya, tapi yang ada ventilator. Coba kalau tidak ada ventilasi yang manual itu, yang terbuka, yang orang WC dulu kan ventilator, kita tidak ada, atau tidak ada ventilatornya. Ya mungkin antara orang satu dan orang kedua yang mau buang air besar harus ada jedanya, kan? Makanya ada isapan paksa, diisap itu udaranya secara paksa supaya baunya itu tersebar ke udara sehingga konsentrasinya berkurang, sehingga baunya tidak terlalu tercium seperti itu, kan? Makanya ada ventilator. Begitu juga untuk limbah gas. Jadi diisap paksa untuk segera disebar di udara, gitu, kan? Ada sistem tarikan tekan, ada tarikan isap, ada kombinasi. Jadi kalau semisalnya sistem tarikan tekan, berarti fannya itu, kipasnya dipasang sebelum ruang bakar. Nah, misalnya ini adalah ruang bakarnya, berarti pasang di sini fannya. Nah, untuk apa? Dorong keluar. Nah, kita bersihkan lagi. Ada lagi sistem yang dipasang sebelum cerobong. Berarti di sini, toh. Kalau tadi itu mendorong, ini mengisap. Jadi dia sistemnya mengisap, kemudian melepas ke sini. Toh? Nah, kemudian ada lagi, bisa juga keduanya dipasang sebelum ruang bakar dan sebelum cerobong. Jadi dipasang di sini kipasnya, tapi ini mendorong ke sini, kemudian di sini dipasang lagi. Apalagi dia kapasitasnya besar, biasanya kita antisipasi seperti ini. Ini juga mengisap, sehingga dia betul-betul terisap cepat keluar. Nah, partikulat debu yang dia itu misalnya halus dan tersuspensi di udara. Dampak dari pencemaran partikel ini, ya, pada saat orang menarik nafas, kemudian udaranya itu mengandung partikel, akan terhirup ke paru-paru. Nah, ukuran partikel debu yang masuk ke paru-paru akan menentukan letak penempelan atau pengendapan partikel tersebut. Kalau partikelnya itu kurang dari 5 mikron, kemudian tertahan di saluran nafas bagian atas. Kalau dia ukurannya 3 sampai 5 mikron, akan tertahan pada saluran pernapasan bagian tengah. Ini yang kita harapkan, lebih kecil, ya, 1 sampai 3 mikron. Kalau yang kita harapkan itu kurang dari 1 mikron. Jadi kalau 1 sampai 3 juga itu bahkan masuk ke dalam kantung udara paru-paru, menempel pada alveoli. Tapi kalau dia lebih kecil lagi, kurang dari 1 mikron, biasanya dia bakalan ikut keluar pada saat dihembuskan. Nah, seperti itu. Ya, biasanya ada namanya penyakit saluran pernapasan, ya, pneumokoniosis. Nah, adanya partikel debu yang masuk dan mengendap di dalam paru-paru. Misalnya pencemaran debu silika bebas yang terhirup masuk, kemudian mengendap dan sebagainya. Debu silika. Ya, untuk kita masuk ke pengolahannya. Untuk partikulat debu misalnya, itu ada beberapa teknologi untuk mengolah itu. Ada electrostatic precipitator, ada siklon, ada backhouse, ada wet scrabble, dan lain-lain. Kita ada juga kolektor.
Dust collector ini membersihkan gas asap yang keluar melalui cerobong agar tidak menimbulkan polusi udara. Nah, kesatuannya itu, jadi ini dust collector. Nah, jadi bisa jadi dia siklon, sistem ADC itu elektrostatis. Kita ada elektrostatis, siklon, ada sistem basa dan sebagainya. Itu maksudnya. Jadi pengolahan debu dengan dust collector yang ada beberapa macam jenisnya. Jadi dia ada semacam alat pemisah yang dimana nanti akan memisahkan antara partikulatnya dengan gas yang bersihnya, udara bersihnya. Nah, seperti itu. Pertama, elektrostatik precipitator EP. Itu bagaimana prinsip kerjanya? Berdasarkan medan listrik. Karena ada perbedaan muatan listrik. Nah, ada keuntungan kerugiannya. Dia memiliki penurunan tekanan. Hanya saja ini ya, karena ini biaya kapital tinggi. Hanya perawatannya relatif mudah. Nah, gambarannya seperti ini. Tidak gambar sebelumnya ini. Mana gambarnya ini? Nah, ini dia. Berarti ini harusnya di sini. Oh, ini terus paling lagi. Oke, lanjut. Nah, ini dia ya. Jadi ada masuk polusi udara, masuk lewat sini ya, masuk ke dalam. Kemudian ada muatan yang menyebabkan dia cenderung menempel ya. Nah, jadi ini tertarik ke bagian sini. Jadi ada muatan-muatan yang menyebabkan partikulat itu tertempel ke dinding. Kemudian dia bakalan jatuh ke bawah, sehingga kita bisa mengkoleksi dustnya. Partikulatnya itu bisa terkoleksi di sini. Kemudian gasnya kan ya tetap dia bakalan keluar ke sini. Nah, sehingga muncullah udara bersih. Di sini kan ada dikatakan ada inlet, jadi ruang masuk, tempat masuk untuk polusi udara. Jadi udara yang mengandung pencemar-pencemar. Kemudian di sini ada clean air, udara bersih, karena polutannya yang berupa debu akan terkolek masuk ke bawah. Nah, prinsip kerjanya jadi ini, kemudian tertarik ke ini. Karena dia sudah tertarik, dia kan padatan, bakalan jatuh, sehingga limbah gas yang mengandung partikel, jadi smoke partikel. Smoke itu apa? Asap. Partikel berarti ada partikel padatannya ya, jadi limbah gas yang masuk mengandung smoke partikel. Kemudian yang keluar adalah without, apa itu? Tanpa partikel asap, debu-debu asap ya. Nah, karena dia tertampung di sini, kita bisa mengkolek smoke partikelnya, karena smoke partikelnya ini tertampung ke sini. Ini dia nih.
Seperti itu prinsip kerja dari elektrostatik presipirator. Ya, aplikasinya ya berbagai kegiatan-kegiatan industri-industri yang menghasilkan limbah yang mengandung partikulat. Batu bara, peleburan logam, industri semen, insinerator, boiler bahan bakar residu dan sebagainya. Kemudian apa yang kedua? Ada siklon. Biasa lakukan praktikum yang menggunakan sentrifuge. Nah, kalau kita lihat toh, awalnya kan banyak sekali padatan yang tersuspensi. Kita simpan di rak tabung, tidak turun-turun, tetapi tersuspensi melayang-layang. Tapi coba kita pasang langsung di sentrifuge. Apa yang terjadi setelah di sentrifuge? Langsung padatannya ngumpul di bawah. Di sini langsung kelihatan jernih. Karena putaran membuat ketika ada dua campuran yang memiliki massa jenis yang berbeda, maka massa jenis yang berat bakalan ke bawah. Seperti itu. Seperti itu dia siklon. Jadi ada sistem berputar di dalam. Kemudian ada gas yang tercampur dengan padatan masuk ke dalam. Kemudian ada putaran di dalam, sekian rotasi per menit, yang menyebabkan yang berat itu kan solid ini kan berat daripada gas, otomatis ini bakalan jatuh. Nah, sehingga solidnya ini jatuh, sedangkan gasnya keluar ke atas. Seperti itu sistem dari siklon. Jadi sudah ada dua Apa tadi pertama? Elektrostatik presipirator. Jadi dia menempel di bagian-bagian yang ada sistem medan listriknya berbeda motor listrik. Kemudian kalau yang ini siklon berdasarkan sentrifugasi. Ada gaya sentrifugasi. Nah, jadi ada campuran raw gas masuk. Kita bisa memisahkan gas yang bersih dengan dasnya, kotorannya ya. Nah, seperti itu Jadi masuk das dengan gasnya itu keluar, dasnya itu keluar ke sini, gasnya ke atas. Juga seperti ini. Jadi masuk, kemudian gasnya keluar, dasnya tertampung, tidak bisa tampung. Kemudian apa selanjutnya? Ada wet scrubber. Ada kata wet, apa itu? Basah. Jadi kita gunakan di sini cairan di wet scrubber ini. Jadi ada gas, jadi tempat masuknya gas yang memiliki kontaminan. Kemudian ada pelarut yang bisa melarutkan kontaminan tersebut, dipompa ke atas, dispray menyebar dari atas. Di dalam wet scrubber ini ada banyak media isian. Untuk apa? Ya supaya tidak amblas. Kalau misalnya air dari atas, kalau tidak ada packingannya di dalam, tidak ada isiannya, amblas langsung turun. Begitu juga gas, langsung ke atas, sehingga waktu kontaknya berkurang. Kalau waktu kontaknya berkurang berarti prosesnya itu waktunya sedikit. Kalau prosesnya waktunya sedikit berarti tidak maksimal prosesnya. Untuk memaksimalkan itu diisi packingan. Supaya apa? Supaya misalnya kita hapus, kemudian misalnya cairannya warna biru, dia kan kalau turun ke sini bakalan berputar,
Pokoknya berputar baru bisa sampai ke bawah. Di sini juga seperti itu. Terus bagaimana dengan gasnya? Dari sini masuk, sehingga dia semakin banyak kontaknya. Sehingga di dalam gas ini ada kontaminan yang ketemu dengan liquid, cairannya. Liquid ini mengambil kontaminan tersebut, sedangkan gasnya tetap lolos ke atas. Dia masuk ke sini ya, baru masuk centrifugal blower. Keluar nih, jadilah dapat udara bersih. Ini clean air outlet, jadi udara yang bersih. Adapun kontaminannya dia kemana? Dia ikut bersama pelarutnya, seperti itu. Jadi seperti ini. Ada pemisah Brown. Kalau dia memiliki ukuran debu yang sangat kecil, susah dipisahkan dengan semua alat sebelumnya, maka gunakan pemisah Brown. Pemisah Brown itu berupa apa? Ini susunan filamen gelas. Apakah kalian sudah praktikum FTU? Biasa lihat itu gelas penyaringnya. Di FTU itu yang filternya. Gelas ukurannya itu kan sangat kecil sekali. Dia kayak begitu, gelas yang memiliki pori-pori yang sangat kecil sehingga dia bisa saring itu debu seperti ini. Cuma kemarin antara padatan dengan cairan, kalau ini padatan dengan gas. Ada itu yang retak. Seandainya itu tidak retak, tidak dikasih kertas saring. Dulu itu tidak dikasih kertas saring, itu penyaringnya memang. Tapi ada yang sudah kasih pecah, lantas ternyata kita cari ada alat begitu, tapi harus dibeli satu set karena tidak ada. Itu kan alat lama. Kalau mau beli hanya itunya saja, tidak ada yang pas masuk di situ, dan harganya juga mahal. Makanya ya kita siasati dengan kertas saring. Tapi dulu itu tidak ada pecahan itu, Jadi betul-betul filamen gelas yang dijadikan penyaring. Terpisah antara suspensi yang sebelumnya dengan cairannya jadi betul-betul jernih, sama dengan itu prinsipnya. Jadi diharapkan udaranya itu betul-betul jernih. Karena semua padatan yang berukuran ini 0,01 sampai 0,05 bisa tertahan di filamen gelas tersebut. Seperti itu. Kemudian ada fabric filter. Fabric. Jadi ada ini di sini masuk ya, udara bersama polutannya masuk di sini. Apa ini ya contohnya? Kalau air biasa lihat apa namanya itu yang di instalasi pengolahan air itu yang ada filter seperti ini, dimana dia bakal melewati ini filter, padatannya bakalan tinggal di luar, kemudian air yang jernih bakalan tinggal keluar seperti ini. Dia prinsipnya seperti itu. Jadi masuk gasnya, di sini ada filter sehingga dia tertahan di sini. Ini merah-merah ini ya. Ini dia padatannya. Udara yang bersih lolos dari filter tersebut, keluar jadilah clean air, artinya udara yang bersih. Padatan-padatannya ya, karena dia tersaring ke sini, kemudian dia ada masanya yang lebih berat sehingga dia bisa dikeluarkan nantinya tertumpuk di sini. Jadilah kita bisa discharge material seperti itu. Itu untuk bagaimana mengolah limbah. Jadi pencemaran udara yang mengandung partikulat. 2 kali 7 14. Saya lihat dulu ya.
Nah, karena ini dibahas dalam 2 pertemuan, tidak bisa dianu. Sehingga untuk ini pembahasannya sampai di mengolah partikulatnya. Kan tadi ada 2 macam toh, ada partikulat, ada yang gas, yang kimia itu. Jadi ini secara fisiknya. Jadi bagaimana dia dikelola secara fisik. Nah, berikutnya bagaimana kita olah itu gasnya, yang kimianya, bagaimana mengolah secara kimiawi. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang bertanya? Ya, silahkan. Ya. Gas ini Pak. Ya, betul. Kalau misal ini Pak, setiap industri itu sudah gunakan ini semua alat-alat untuk menghilangkan partikulat ini atau tidak Pak? Karena saya pernah Pak itu perhatikan di daerah ini Pak, di sana yang PLU. Ya. Ya. Itu Pak kayak masih hitam-hitam itu gas yang keluar dari itu Pak, rumah satu. Jadi apakah itu gasnya itu sudah memang layak untuk dilepaskan atau bagaimana Pak? Untuk mengetahui itu apakah layak atau tidak berarti harus diukur. Harus ada pengukuran itu, karena kan boleh dia melepas CO2 dan sebagainya, tapi kan ada baku mutunya. Jadi bukan dibilang mau dinolkan, tidak. Tetapi ada kan angkanya tuh minimal sekian ya. Jadi untuk mendapatkan angka itu harus diukur. Nah, seperti itu. Berarti tidak ada yang lepas nol dari ini Pak? Ya, sulit sekali untuk menolkan itu, meminimalisir ya. Makanya ada namanya baku mutu, berapa maksimal yang bisa dibuang. Ya, kalau partikulat mungkin bisa 0, tapi kalau yang kimia jarang yang bisa menolkan. Tapi kalau ada itu ya bagus sekali. Tetapi kalau biasanya kan laju alir dari pencemar tidak sebanding dengan teknologi teknologi yang dia miliki kita. Terlalu banyak misalnya polutannya, dia memiliki teknologi tapi tidak sebanding dengan jumlah polutan. Biasanya tetap ada polutannya tetapi dia memenuhi baku mutu itu, seperti itu. Tetap jadi ini ada standarnya baku mutunya. Baku mutunya itu harus sudah saya share atau tidak, itu yang daftar baku mutu untuk masing-masing industri? Ada? Sudah saya share itu hari baku mutunya? Dari grup? Ada itu baku mutunya. Itu angkanya, dia tidak boleh melebihi itu kan? Yang PDF itu yang PDF tak? Iya, banyak baku mutu. Ada limbah cair, limbah padat, limbah gas. Masing-masing industri juga beda. Nah, itu intinya harus diukur, bandingkan dengan baku mutu. Lewat dari baku mutu berarti melanggar. Seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Apa tadi itu? Untuk instrumentasi tadi apa judulnya? Variable deviasi Anda. Ya, silakan. Ya. Ya, ya. Disesuaikan jenis partikulatnya. Jadi ketika misalnya dia bisa memilih, kan di situ kalau kita lihat slide-nya ada kelebihan dan kekurangannya tuh. Coba kita tampilkan ya satu-satu.
Ya, jadi ada keuntungan dengan kerugian yang menjadi bahan pertimbangan untuk kita memilih itu. Jadi industri apa? Misalnya tadi ukuran dari debunya itu ternyata dia kecil-kecil semua, terlalu kecil, berarti harus menggunakan yang penyaring apa tadi namanya? Yang Pils Brown itu tak? Ya, itu. Kemudian ada lagi misalnya siklon. Siklon itu untuk yang partikelnya relatif besar, baku mutu konsentrasi partikulat biasanya efisiensinya agak rendah. Cuma kan kalau ada suatu pembakaran yang dia tidak begitu tinggi polutannya, ya gunakan siklon, karena kan siklon murah, tetapi efisiensinya cukup rendah, jadi cocok digunakan untuk yang polutannya kecil, dengan ukuran partikel yang besar. Tetapi kalau misalnya dia sudah di atas daripada ini, berarti jangan gunakan siklon karena dia tidak mampu mereduksi polutan yang begitu banyak. Nah, di sini bisa dilihat, Tadi mana tadi? Wet scrubber ya. Nah, kalau wet scrubber itu bisa kita gunakan ketika kita ingin multifungsikan kita punya pengolah limbah. Jadi semisalnya kita mau tangkap partikulat, tapi kita juga mau tangkap polutan kimia yang bisa bereaksi dengan liquidnya kita. Misalnya polutan ternyata kebanyakan SO3. Oh, SO3 kalau ketemu air jadi asam sulfat. Jadinya SO3-nya ikut jadi cairan, tidak keluar. Nah, pakai wet scrubber. Kita mau multifungsikan. Jadi tangkap temi debu, tangkap temi juga SO3. Nah, itu gunakan wet scrubber. Ya, seperti itu pertimbangannya. Tadinya 1 2 14 Oktober 2 minggu keberapa nih? Minggu kelima deh. Terus ini jam keberapa ini? Jam 1 tadi, jam 1 itu jam 6 deh. Jam ke-6. Oh, berarti jam ke-7 ini ya? Iya. Kemudian berarti diisi di sini apa? Pengolahan limbah dan lingkungan. Pembahasan apa? Pengolahan limbah padat KIH 7 sampai 8 ya. Apa ketua kelasnya? Ya. Nah, kalau dia punya debu dengan ukuran yang sangat kecil, yang ketika misalnya digunakan yang lain lantas dia tidak bisa tertahan, masih keluar ke atas, berarti gunakan alat pemisah Brown ini. Nah, seperti itu. Jadi apa-apa yang menjadi indikator, kesimpulannya apa yang menjadi indikator dalam pemilihan alat-alat ini? Pertama, kita lihat dulu jenis-jenis pencemar apa, Nah, kita mau multifungsikan atau tidak. Kemudian kita lihat ukuran partikelnya. Kan tadi ada untuk ukuran partikel besar seperti siklon. Nah, ada yang bisa sampai kecil, EP itu bisa lumayan kecil, dan bagaimana laju alirnya. Di situ ada
masing-masing kelebihan dan kelemahan dari masing-masing alat ini, sehingga menjadi pertimbangan juga untuk pemilihan alat seperti itu. Ya, nanti ini saya akan upload juga di e-learning. Habis ini masih ada kuliah tak atau enggak ada nih? Kalau kita dalam satu semester berapa mata kuliah? 9 mata kuliah, Dik. Kalau saya malah berapa itu? 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, kalau saya 13 mata kuliah dalam satu semester. Berarti iya. Berapa SKS itu kalau berapa tadi mata kuliah? 9. Berapa SKS itu? 24. 24. Oh, 20. Iya. Karena satu semester itu maksimal 24. Hanya saja enaknya itu kalau politeknik dia paket. Kalau di universitas itu kapan IPK tak misalnya di bawah 3,5 tidak bisa ambil semua mata kuliah di semester berikutnya. Berkurang lagi satu mata kuliah. Misalnya dari 11 mata kuliah kita cuma bisa program 10. Kurangi lagi IPK tak, misalnya di bawah 3 IPK tak, tidak bisa lagi ambil SKS sebanyak semester berapa tak? Kita harus kurangi 2 mata kuliah misalnya, sehingga berkurang lagi. Itu di universitas banyak yang lambat selesai sampai 7 tahun. Karena dia program mata kuliahnya itu kalau rendah IPK-nya, seperti itu. Kalau kita ini sistem paket, jadi ada lulus murni atau lulus percobaan. Kalau di lulus percobaan tetap saja biarkan misalnya full dia program. Tapi kapan pas lulus percobaan lalu dia ikuti lagi semester berikutnya tidak bisa, berarti DO, drop out. Jadi sistemnya drop out. Tidak seperti universitas yang sistemnya berkurang dia bisa program karena dianggap dia tidak mampu dalam satu semester itu sekian SKS, makanya kurangi karena dilihat dari kemampuan mahasiswa masing-masing. Seperti itu dia. Ya, apa itu? Iya. Apa? Voltmeter. Volt berarti pengukur volt. Tegangan. Dia itu kayak di elektro. Itu volt. Tanya Mas Nur, ada ke alatnya itu? Nur Amin ada di ruangan tuh? Ya, bisa ditanya itu. Oke, pakai untuk ukur apa itu? Ada dari universitas lain bertanya, Pak. Oh, iya. Mau penelitian? Ya, tanya bagi Mas Nur Amin. Biasanya untuk yang teknis-teknis ke arah itu biasa Mas Nur juga punya beberapa karena Mas Nur Amin itu dia juga dari mesin, kemudian dari kimia juga. Ya, jadinya ada pengalamannya di bidang elektro, mesin, ada juga kimia. Oke. Masih ada pertanyaan untuk materi? Masih ada yang mau bertanya? Oke, kalau sudah tidak ada, saya berharap ini betul-betul diingat supaya kalau masuk di industri setidaknya kita bisa tahu gambaran kalau misalnya punya pencemar sekian, bagaimana tahapan pengendaliannya, kebijakan apa, kemudian bagaimana mengolah hal tersebut seperti itu. Prinsip-prinsip pengolahannya kita ketahui supaya nanti kita tahu, oh ternyata prinsip kerja dari alat ini seperti ini loh gitu. Kalau memang disuruh menjadi
tim yang menjadi bertugas untuk mengolah limbah, misalnya kita bisa lakukan pengolahan sesuai dengan penyesuaian yang ada. Kita tahu prinsipnya. Kalau kita tahu prinsipnya, berarti kita tahu kalau dia mengalami masalah, dia itu seperti apa, di bagian mana dia terkendala, Nah, seperti itu. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.